pengen diamati sama saya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Amin pengen saya amati di bagian apanya nih? Iya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kemarin semalam ya kalau nggak salah saya sudah lihat sama Kita Ibu. sudah berjanji ya. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi yang mau saya itu kompetensinya tentang komunikasi seperti itu. Oh, maksudnya untuk kompetensi coachnya yang apa ya? Ya. Kan ada 3 ya, Ya. kompetensi itu ya. Ya, jadi yang saya harapannya itu nanti saya sebagai apa namanya datang atau hadir penuh gitu. Oh, itu. datang. Tetapi kalau sesuai percakapan kita semalam kayaknya Oh iya, tadi malam saya ya, sebagai mendengarkan, sebenarnya agak sedikit mirip-mirip Bu, jadinya iya, tapi betul sekali. Tapi kalau diskusi semalam kita di chat itu kayaknya Bu Amin pengen ini gitu. Iya Bu, jadi kami berharap, saya sendiri berharap nanti untuk lebih mendengarkan yang aktif lah, seperti itu. Oke, berarti nanti bagaimana sebenarnya penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan itu nanti penilaiannya akan seperti apa? Ya nanti kan otomatis saya berharap nanti ketika ada penyampaian tentang apa yang disampaikan oleh teman kami itu nanti itu saya berharap bisa proaktif dalam proses mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman saya nanti ketika kita uji seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya berikan pada kegiatan yang akan saya lakukan besok. Kemudian berarti indikatornya apa saja itu Bu untuk bisa saya melihat Bu Amin itu berhasil untuk bisa mendengarkan penuh seperti itu? Nanti kan saat proses seperti itu nanti kan saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kebetulan apa namanya yang mau kita itu kan tentang migrasi bagaimana perkembangan dan seterusnya apa yang mau kita capai program kasus yang mau kita sampaikan seperti itu agar nanti selama proses itu benar-benar bisa kita maksimalkan baik waktu maupun nanti ada efektivitasan dari semua kegiatan. Berarti nanti saya akan melihat apakah Bu Amin ketika percakapan itu akan mendengarkan si kuci itu dan serius apa enggak. Nah, nanti mungkin ada beberapa indikator seperti itu ya untuk bisa mengidentifikasi Bu Amin itu bisa mendengarkan penuh. Nah itu tadi disampaikan bahwa di sana Bu Amin akan selalu merespon gitu ya. Ya harapan seperti itu Bu. Jadi nanti mau apa namanya itu melihat secara apa namanya seksama kemudian nanti mendengarkan apa yang menjadi apa pencerahan kami saat uji sehingga nanti benar-benar bila nanti ada sesuatu hal yang mungkin kurang ataupun perlu kita apa namanya penyembunyikan itu nanti menjadi sesuatu apa namanya tambah sulam ataupun yang membangun itu harapan kami. Oke, nah sekarang harapannya dari observasi ini yang akan kita lakukan nanti itu apa harapannya? Ya harapannya tentu nanti ketika kita bisa benar-benar apa yang akan kita capai entah itu melalui yang disampaikan saat uji nanti apakah nanti benar-benar kita bisa melaksanakan dengan baik nanti hasilnya bagaimana evaluasinya seperti apa apakah nanti ada perubahan atau tidak seperti itu harapan dari bisnisnya. Oke, baik. Berarti dari percakapan awal kita ini nanti Bu Amin mengharapkan saya untuk bisa melihat apakah di sana itu Bu Amin ketika melakukan coach itu sudah bisa mendengarkan penuh dengan beberapa indikator yang tadi sudah saya note seperti itu ya Bu ya. Oke, kemudian kapan ini mau dilaksanakan Bu? Besok itu Bu sudah jam istirahat ke 1. Oke, kan saya ada kosong jam dan teman saya yang satunya juga sedang apa namanya tidak ada jam sehingga kamu bisa memanfaatkan jangan sampai nanti mengganggu aktivitas belajar. Baik, baik Bu Amin, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu Amin. Terima kasih. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktu dan saya mohon izin karena ada jam lagi. Oke, baiklah. Monggo silakan Bu Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap, bahagia ya. Selalu bahagia. Ini tampaknya ada sesuatu hal yang mau disampaikan, itu mau disampaikan bersama. Iya, Ada sesuatu yang bisa saya bantu. kita kemarin sudah sepakat bertemu hari ini. Iya, betul sekali. Saya itu masih merasa di karakter anak itu kan akhir-akhir itu semakin terbuka. Ketika bertemu dengan guru itu anak tuh silver, guru itu cuek tuh. Biasanya kan kalau anak zaman yang dahulu itu saling assalamualaikum bu, selamat pagi gitu. Nah anak zaman sekarang itu ketika bertemu dengan ibu atau bapak guru itu biasanya itu langsung ya sudah lewat saja gitu. Apalagi kalau pas terkadang di kelas itu memang kadang ya apa itu tidak memperhatikan bapak ibu gurunya sedang mengajar gitu. Jadi artinya betul sekali. Sebenarnya tujuannya itu menginginkan supaya Ya, saya itu ini anak-anak itu yang generasi Gen Z itu karakternya itu integrasi gitu, lebih tertata. Kemudian walaupun sekarang itu mungkin karakter itu kan di apa ya seperti itu karena mereka banyak tontonan, banyak HP, kemudian mungkin orang tuanya juga dengan karakter anak ketika di rumah kurang perhatian gitu ya. Jadi saya itu menginginkan suatu karakter anak yang baik lagi, dapat saling menghargai, kalau menolong, saling menyayangi. Lalu apa yang sudah Bu Mega lakukan untuk kok tahu anak-anak itu mungkin banyak yang tidak sesuai dengan era kita zaman dulu harapannya kan gitu. Ketika saya mengamati itu, ketika pagi itu ketika saya berangkat ke rumah itu ada anak-anaknya diam. Kemudian kalau aku pacaran kan biasanya kalau kita jalan dulu itu kalau sudah kayak itu kan langsung lari ya kalau langsung pacaran. Nah itu kadang masih santai dan harus diopi-opi lah. Ayo sebelah ke lapangan. Kemudian pacaran pas sudah dimulai ayo anak-anak. Jadi tidak langsung Tidak langsung sigap seperti itu, sakset gitu ya. Oke, lalu apa yang Bu Mega lakukan ketika mengamati hal seperti itu? Ya, pertama saya merasakan ini juga karena anak karakter ajar karakter seperti itu. Selain itu, saya juga sudah mengingatkan anak-anak tersebut agar ayo kalau ada bapak ibu guru, ya saling atau enggak ya menyapa begitu. Bisa saling saya ingatkan. Oke, itu dalam bentuk mengingatkan ya. Adakah hal yang lain mungkin mengarah kepada anak-anak biar ada lebih gregetnya? Kadang yang disampaikan Bu Mega tadi, kadang anak-anak itu hanya sebatas mendengarkan saja tapi tanpa melakukan sesuatu. Apa yang Bu Mega lakukan agar anak-anak itu bisa tergiring betul untuk melakukan yang diharapkan? Ya, itu pertama itu ya memang kita terus mengingatkan, komitmen dalam mengingatkan. Kemudian yang kedua itu kita juga berkolaborasi dengan guru BK. Kemudian wali kelas, kemudian semua guru mapel, kepada mungkin wali sekolah seperti Pak Satpam, Pak Guru itu juga kita saling kolaborasi. Kemudian Pak Kepala Sekolah juga saling kolaborasi. Jadi mengajak semua warga sekolah bagaimana kok agar anak itu karakternya semakin baik. Bentukan ajakan saja ya, artinya yang dilakukan. Artinya misalnya seperti ini mungkin teman-teman sejawat dari Mega, Bu Mega sendiri itu melakukan langsung action seperti itu. Ya, kemarin kita juga sudah mau berkolaborasi juga, maksudnya ngobrol-ngobrol sama guru juga. Yang pertama itu adalah kita dari diri sendiri dulu. Ketika kita bertemu anak berarti kita nyapa terlebih dahulu gitu. Jadi nanti agar anak itu begini apa loh, berarti kan anak itu mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Yang lebih seperti itu. Artinya kan sudah ada action awal ya yang dilakukan oleh Bu Mega dan teman-teman seperti itu. Nah kemudian dari perkembangan hal seperti itu ada temuan tidak atau ada sesuatu yang berapa siswa yang sudah melakukan atau melihat kita dari yang kita lakukan actionnya tadi itu ada
Bu. Jadi belum semua itu ketika bertemu dengan guru itu menyapa. Jadi memang hanya usia sekian berapa persen, ya 25%-nya gitu. Masih ada banyak anak-anak yang masih cuek gitu. Oke, dari tingkat kesulitan seperti itu, kemudian ada nggak taruhlah misalnya rencana kegiatan ataupun program yang mau dilakukan dari Bu Mega, kemudian nanti disampaikan ke teman-teman, sehingga mungkin ada motivasi tersendiri ketika program itu disusun kemudian disampaikan kepada seluruh itu artinya kan ajarkan ya. Kemudian apakah tidak ada program lain yang mungkin ingin ditonjolkan dari Bu Mega, misalnya action langsung, jadi tidak hanya sebatas slogan, apakah ada rencana seperti itu? Kita bisa memberikan kayak TNI Polri untuk latihan rujukannya untuk membina karakter anak-anak itu agar nanti karakter anak itu semakin lebih baik. Terkadang anak itu kalau yang mengajar diri sendiri itu agak kurang excited. Tapi kalau kita menghadirkan orang lain, misalnya di sekolah itu anak-anak biasanya akan lebih semangat lagi untuk mengikuti. Baik, ini adalah sebuah program yang edukasinya berharap ada adab ataupun dipekerti sebenarnya kan yang mau tadi ya. Baik, berarti ada pemrograman arah ke sana. Nah, kira-kira menurut Mega itu dari nanti kegiatan Bu Mega yang akan berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin dengan ahlinya atau mungkin dengan TNI sebagai pengembangan karakter. Nah itu apakah nanti itu ada hal yang mau hasilkan dari kegiatan ini benar-benar nanti sekian persen ternyata lebih mengena dan seterusnya, itu seperti itu. Kira-kira ada target tidak? Kita ingin itu anak itu ya paling tidak 90% anak itu nanti setelah kita mengadakan berbagai program yang diterapkan di sekolah itu anak-anak dalam karakter anak tersebut itu menjadi lebih baik. Dengan adanya program-program itu kesadaran diri anak itu lebih baik, karena biasanya kalau hanya disuruh tanpa kesadaran dirinya sendiri, anak juga akan sulit ya Bu ya. Nah, jadi pertama ya kita tetap menyadarkan anak karakternya itu harus benar. Apalagi kan saya di tingkat sekolah kejuruan ini, itu kan karakter anak ketika nanti anak PKL, ketika terjun ke DUDI-nya, memang karakter pertama yang diutamakan adalah sejauh ini dari apa yang sudah Mega laksanakan, Mega ingin lakukan, kemudian sudah ada kolaborasi, ada enggak ketika Bu Mega bersama teman sejawat itu melakukan action itu, kemudian anak-anak tahu atau melihat secara langsung, pernah nggak dilakukan seperti itu, atau mungkin ada kegiatan lain yang mengiring anak-anak untuk melihat langsung karakter biasanya kita kegiatan-kegiatannya mungkin kita seperti menonton film bareng. Oh begitu Ya, jadi kan anak tahu filmnya itu film yang berkarakter juga, maksudnya itu yang mengena di diri anak tersebut. Jadi suatu saat mungkin akan kita setelahkan sama-sama gitu ya Bu, kemudian film-film yang nanti menunjukkan kesadaran diri anak tentang karakter masing-masing. Oke, artinya bahwa sebenarnya sudah ada ancang-ancang kegiatan yang kemarin mungkin sudah disebarkan film baru 1 kelas atau 2 kelas yang panjenengan aku itu seperti itu, setidaknya ada stimulan untuk sebuah kegiatan. Kemudian apakah ada reaksi dari anak-anak ketika panjenengan melakukan aksi itu?
Ada Bu. Ada. Jadi anak-anak itu juga sudah beberapa menunjukkan hal yang positif. Nah, kalau di persentase itu apakah ada apa namanya grafik yang signifikan naik Ya, atau bagaimana? misalnya kan tadi saya mengatakan masih 25, mungkin sudah naik sekitar 40. Artinya kan ada hal yang baik ketika mereka secara visual melihat tanpa harus hanya sebatas membaca, begitu ya Bu? Oh iya, berarti apa namanya program-program yang kita gawankan kemudian ini dieksekusi oleh teman-teman sejawat supaya juga ikut melakukan hal seperti itu. Artinya ada hal yang semakin meningkat secara penilaian atau pengamatan gitu. Kemudian dari situ ada nggak kita mungkin apapun kita melihat bentuk tanggung jawab atau mungkin konsekuensinya atau mungkin nanti imbasnya seperti apa dari kegiatan-kegiatan yang panjenengan program tadi. Untuk konsekuensinya paling nanti itu akan banyak waktu yang apa ya Bu, terpotong seperti itu untuk kegiatan-kegiatan kantor. Jadi nanti kita juga koordinasi dengan misalnya ketika itu menggunakan jam biologi, berarti kan kita juga harus mengisi guru tersebut untuk meminta izin. Kemudian nanti guru BK pun juga seperti itu. Jadi guru BK juga selalu mengingatkan. Itu nanti juga ada apel pagi untuk menumbuhkan karakter anak. Selain itu satu lagi tadi saya juga lupa untuk mengembangkan karakter anak itu dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kita juga akan membuat modul pembelajaran itu ada hal yang positif yang dikembangkan ketika proses pembelajaran. Jadi karakter anak itu akan tumbuh tidak hanya ketika kita menonton film, kemudian kita mengundang guru tamu dari luar, tetapi dalam proses pembelajaran pun anak juga akan karakternya juga akan tumbuh dengan baik ketika kita menerapkan pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran. Dari tahapan-tahapan itu kemudian ada keinginan bahwa jangan sampai nanti menyita waktu teman-teman yang lain ketika kita ingin mengadakan sesuatu yang terkait langsung tentang ada patut dipekerti yang diharapkan tadi karena sudah banyak yang berkurang dikarenakan gadget seperti itu. Ada hal lainkah ketika karena ini yang dilihat adalah anak-anak ini mungkin lebih kecenderungannya mendewakan gadget ya, sehingga karakternya otomatis akan berkurang. Itu menurut pengamatan menjaga awal. Nah, ketika seperti itu ada nggak hal lain selain program-program yang sudah direncanakan itu, ada hal lainkah yang menjadi sumber penyakitannya kan jelas ya. Ada hal lain nggak yang Bu Mega ingin lakukan supaya penyakit ini benar-benar bisa terkikis? Tadi kan karena organisasi kecil juga ya, jadi yang kita juga membatasi anak itu untuk bermain gadget ketika di sekolah. Jadi mungkin pas pembelajaran itu tidak menggunakan gadget atau KW, itu bisa dimikrokan di meja guru. Nanti jika itu menginginkan anak itu menggunakan proses pembelajaran menggunakan KW atau gadget, nanti guru itu memberikan gadget, tetapi dengan tanggung jawab si anak tersebut. Dan guru juga akan memantau ketika anak menggunakan gadget. Nah, selain itu kita juga bisa berkoordinasi dengan orang tua. Nah, orang tua itu kita ajak untuk mengawasi anak ketika anak itu berada di rumah. Karena nanti yang pendidikan karakter pertama kan dari rumah itu sekali. Dari bagaimana perilaku orang tua juga, kemudian bagaimana orang tua itu memperhatikan anak, mengarahkan anak tersebut. Itu kan pendidikan yang paling apa ya namanya, paling utama itu berada di orang tua. Artinya kan kita sudah tahu penyakitnya, kemudian juga sudah memiliki keinginan besar yang sudah dilakukan awal, kemudian untuk kesekian waktu, kemudian ada program-program baru yang ingin digawankan oleh Bu Mega. Berarti kan sebenarnya Bu Mega ini
sudah baik untuk menyusun tahapan-tahapan agar kegiatan pembiasaan dari pembiasaan itu. Artinya kalau pembiasaan itu kecenderungannya anak-anak kan jadi terbiasa melakukan, dan kita semua akan punya tidak hanya anak-anak. Nah ini berarti Bu Mega sudah menyusun beberapa tahapan. Sebenarnya tahapan awal sampai dengan saat ini yang paling minimal itu yang mana? Mungkin mengajak orang tua itu. Mengajak orang Iya, tua. pertama itu rencana yang paling pertama adalah mengajak orang tua untuk melakukan pendidikan karakter dulu. Kemudian nanti teknisnya seperti apa? Teknisnya adalah nanti mengundang orang tua ke sekolah dan kita mensosialisasikan bahwa pendidikan karakter itu tidak dapatnya mudah di sekolah, tetapi yang paling pertama adalah pendidikan karakter di rumah dan lingkungan keluarga. Jadi sebenarnya sudah rutin dulu, panjenengan dari awal tahapan pertama pembiasaan ini kok tidak ada perkembangan. Kemudian tahapan selanjutnya, kemudian ada kenaikan signifikan dari yang tadi 26%, kemudian ada kenaikan yang tadi itu. Artinya ini kan sudah ada tahapan yang menurut saya ini adalah sesuatu hal yang positif, sehingga ketika nanti akan semakin berkembang dengan program yang baru. Tadi saya menanyakan apakah ada titik berat di mana program yang paling akan mengenai di mana orang tua. Nah ini mungkin nanti bisa disaringkan waktu tentunya, kira-kira apa misalnya begitu Bu Mega menginginkan waktu tertentu, ataukah ada kontinuitas atau seperti apa Bu untuk yang orang tua? Kita inginnya itu karena nanti hal-hal satu kali orang tuanya nanti dia lupa. Saya pengennya nanti ketika 3 bulan sekali atau beberapa bulan sekali itu mengundang orang tua agar nanti permasalahan kita itu dapat terselesaikan tidak hanya di sekolah tetapi di rumah pun orang tua juga bisa kita ajak kerjasama. Jadi untuk menunjukkan karakter yang ada pada diri siswa. Berarti sejenis parenting gitu ya, ini seperti itu. Nah kemudian nanti sebenarnya ini sudah ada tahapan bahwa panjenengan sudah menginginkan seperti ini, kemudian nanti akan dieksekusi seperti ini, harapannya seperti itu. Nah sebenarnya sudah tertata dengan baik, kemudian dilakukan program yang terbaru yang mau panjenengan bawa itu kira-kira akan dieksekusi Mungkin setelah tahap itu ya, atau enggak ketika kita di sela-sela setelah ujian kita ada di sela-sela ada remedial mungkin bisa saya terapkan begitu. artinya dalam waktu dekat ini ya. Nah ini artinya kan gercep sekali panjenengan untuk melakukan aktivitas ini, artinya dengan harapan supaya besok itu bisa segera melihat hasilnya seperti apa, evaluasinya harus bagaimana, sehingga mungkin ada perbaikan cara, teknik, mungkin atau perbaikan program, menambah program itu seperti ini. Sebenarnya sudah luar biasa itu. Jadi untuk segera dilakukan agar tidak ada keterlambatan. Sebenarnya tidak ada kata terlambat, semua bisa dilakukan dengan baik dan saya bisa membantu dengan doa tentunya. Dan sharing kita hari ini ada titik poin yang bisa mereka bawa, kemudian pandangan mempraktekkan dengan baik atau kita capaian seperti ini. Terima kasih saya sudah mengatakan kepada ibu, kemudian ibu juga memberikan apa ya istilahnya memancing saya untuk dapat memberikan solusi dari diri saya sendiri ya. Ya memang harapan kita kan kita akan semakin mendalam mencari informasi sebenarnya inginnya bagaimana, dan kemudian ternyata kan poin utamanya sudah kelihatan ini. Kalau ada penyakit itu kan sudah kelihatan sakitnya, maka bagaimana kita mengobati. Baik, mungkin itu mereka kita akan jumpa lagi di lain waktu, dan semoga harapannya apa yang menjadi program ini bisa terlaksana dengan baik dan kita mencapai hasil yang baik. Terima kasih Bu Terima kasih, selamat siang. Alhamdulillah, selamat pagi Bu Ami. Selamat Ibu. Ya, alhamdulillah ya kemarin saya sudah
melakukan pengamatan ketika proses Bu Amin melakukan coaching bersama teman Bu Amin. Iya, kemarin Seperti itu sama ya. Bu Mega Ibu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, dari apa yang sudah Bu Amin lakukan atau melakukan coaching gitu loh dengan Bu Mega, apa yang sudah Bu Amin dapatkan dari kemarin kita kan menitik beratkan pengamatan pada pendengar penuh gitu ya. Nah, bisa nggak Bu Amin menyampaikan refleksinya kemarin yang sudah dilakukan seperti apa? Baik Ibu. Kemarin kebetulan saya sama Bu Mega Ibu. Iya. Pada sore kemudian saya mendengarkan dengan baik apa yang menjadi harapan Olga, kemudian keluhannya seperti apa, penyakitnya seperti apa, itu saya mendengarkan dengan baik dan saya juga mencatat beberapa hal yang Mega sampaikan sehingga saya tahu bahwa mereka itu ada kegelisahan, kemudian ingin ada harapan yang lebih baik lagi daripada sekarang. Itu seperti itu. Nanti Bu Amin sudah merasa berhasil gitu ya, Ya, dengan melakukan coaching kemarin, proses pengamatan atau mendengarkan penuh itu sudah Bu Amin lakukan seperti itu. Oke, baik, memang kemarin saya sudah mengamati Bu Amin sudah melakukan hal tersebut, tetapi di sini boleh ya saya menyampaikan beberapa hal dari hasil pengamatan saya kemarin. Ya dari kemarin Bu Amin melakukan coaching dengan Bu Mega. Yang pertama itu saya sudah melihat Bu Amin itu sudah memandang penuh Bu Mega gitu loh. Berarti kan di sana sudah artinya Bu Amin itu benar-benar mendengarkan karena sudah melakukan oh iya, kemudian ada buat iya seperti itu, iya. Nah ada seperti itu berarti kan memang Bu Amin memahami apa yang disampaikan oleh Bu Mega dan artinya kalau memahami itu Bu Amin sudah melakukan atau mendengar penuh dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega. betul sekali. Kemudian sudah menguatkan juga dengan apa yang disampaikan Bu Mega. Bu Amin kuatkan, oh iya kalau seperti itu, kemudian kalau seperti ini, nah terus selanjutnya, nah kemudian Bu Amin ada menganggukkan, nah seperti itu kan sudah menguatkan dari mendengar penuh. Kemudian yang terakhir ini di catatan saya ini juga Bu Amin itu sudah bisa memberikan respon positif. Nah respon positif dari apa yang disampaikan Bu Mega, berarti kalau di sana itu percakapannya sudah nyambung seperti itu. Nah, kalau percakapan nyambung berarti kan memang Bu Amin sudah mendengarkan penuh dari apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Ibu Mega. Kemudian dari chemistry-nya gitu ya di awal ketika percakapan itu sudah ada chemistry antara Bu Amin dan Bu Mega. Tapi masih ada beberapa yang bisa dikembangkan lagi Bu Amin di sini. Nah itu mungkin lebih dicarikan suasananya. Kemarin itu saya melihat Bu Amin itu kadang tegang seperti itu. Mungkin begitu konsentrasinya ya Bu ya. Jadi kayak sekali. iya, jadi ada sedikit ketegangan, tetapi tidak di sepanjang coach ya itu. Tetapi Bu Amin di akhir sudah bisa oh iya dengan senyuman manisnya, nah seperti itu. Nah ini nanti yang perlu kita mengobrol sedikit. Jadi biar si kuci itu tidak merasa juga tegang sekali. Siap. Oke, baik seperti itu Bu. Ada sesuatu yang krusial seperti apa gitu kan Bu yang dari saya lakukan. Iya, tidak. Alhamdulillah sudah sangat bagus, sangat lancar dan di sana Bu Amin juga sudah menuntun Bu Mega untuk bisa mensolusikan apa yang mereka yang diharapkan Bu Mega itu. Terima kasih sekali dan mohon maaf itu jika kemarin ketika saya melakukan coaching itu ada hal yang mungkin berlebih, kurang berkenan baik di maupun staff saya yang Ibu amati. Saya mohon maaf dengan segala keterbatasan saya pasti tidak ada yang saya lakukan sempurna seperti yang datang. Setidaknya saya sudah melakukan hal yang menurut saya sudah maksimal. Iya, mungkin Bu Amin sama-sama. Nah, alhamdulillah pokoknya ini sudah selesai dan nanti tahapan
mungkin kucing-kucing berikutnya akan berjalan lebih lancar. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya tidak akan melanjutkan aktivitas saya karena ada jam ketiga itu Bu. Oh iya, sudah mau masuk jam ketiga ya Bu Amin. Oke, monggo silakan Bu Amin. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Silakan untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.